Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Miftahul Jannah dalam acara Raksi Ramadan kita seru. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di malam yang berkah ini, kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan semangat. Masih semangat di Ramadan yang ini. Alhamdulillah. Untuk sahabat Raksi yang mau bertanya atau mengkasih kritik dan saran, bisa berkomentar di kolom YouTube ya, di bawah, dan di IG Miftahul Jannah. Bisa di DM dan dipantau terus instastory-nya. Akan ada kejutan-kejutan menarik dari kita. Alhamdulillah, untuk malam hari ini kita masih bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Jamaluddin untuk membahas seputar Ramadan tahun ini. Alhamdulillah Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah tambah sehat. Alhamdulillah. Gimana sama sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semuanya. Alhamdulillah, insyaallah. Ini pasti jawabannya panjang ini Ustaz. Soalnya yang bertanya juga Masya Allah. Ini pertanyaannya juga Masya Allah ini Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nih, dari sahabat Raksi, pertanyaan: amalan apa saja yang dilakukan para salaf ketika di bulan Ramadan? Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fi. Masya Allah, pertanyaannya agar kita juga selalu ingat apa yang diajarkan salafun as-salihin, dan agar kita bersama sahabat Raksi semuanya bisa meniru apa yang dilakukan mereka di waktu bulan Ramadan, seperti yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu adalah orang yang mulia, Nabi maksum, gak mungkin melakukan dosa. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika di bulan Ramadan, beliau mengibaratkan istadda mi'zaruh, yaitu sarungnya ini agak dikencengin. Dalam artian sarung dikencengin yaitu tambah semangat lagi ketika di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk beribadah. Bahkan para sahabat-sahabat juga seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan lain-lainnya. Diteruskan para tabi'in, diteruskan para orang-orang soleh, seperti yang saya tahu ketika mondok di Tarim Hadramaut, itu orang-orang soleh itu Masya Allah ya, orang-orang soleh itu Masya Allah, malamnya itu seperti siangnya. Nah, malamnya Ramadan seperti siangnya Ramadan. Jadi kalau sampean ataupun sahabat Raksi waktu di Tarim Hadramaut sana bulan Ramadan malam, gak ada yang tidur ataupun sepi seperti di tempat kita, nggak ada. Rame di sana, nikmat ibadah di sana. Dan di sana itu kalau taraweh, ya taraweh itu ada jam-jamnya. Seperti habis sholat isya ada, kayak di Darul Mustafa itu mulai 8:30. Nanti jam 12 ada, jam 1 ada, hingga mau sahur ada. Jadi mengenakkan orang-orang yang mungkin habis kerja ataupun ingin istirahat dulu, nanti bisa terawih sebelum subuh ataupun terawih jam 12, itu enak. Lah orang-orang para salafun as-salihin, mereka senantiasa menjadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan di akhir hayatnya. Lah kita harus gitu ya, kita itu harus menjadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan di akhir hayat kita, agar ibadah kita itu maksimal, puasa kita itu maksimal,
sedekah kita itu maksimal, belajar kita itu maksimal, seperti yang dilakukan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Itu kalau Ramadan ya. Ini bahas orang soleh karena beliau Masya Allah, saya tahu sendiri keadaan beliau waktu di bulan Ramadan itu gimana. Kita bahas mulai dari sahur ya. Sahur, beliau kadang sahur bersama keluarganya di rumah atau bersama santri-santrinya di musola Ahlul Kisah, bareng-bareng sahur. Kemudian baca wirid Qiyamul Lail. Baca wirid Qiyamul Lail itu mungkin 45 menit sebelum subuh. Adzan subuh, kemudian sholat subuh. Habis sholat subuh baca wirid. Habis itu taklim, taras pertama, fajar. Sampai waktu isyraq. Habis isyraq, beliau melakukan sholat isyraq 4 rakaat, yang dimana 4 rakaat itu 2 juz. Oh, ini sampean sholat isyraq kapan enggak aman? Sholat subuh alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini sholat isyraq 4 rakaat 2 juz. Ya. Setelah itu beliau pulang ke dalamnya, istirahat. Jam 10 atau jam 11 itu saya ini dengar sendiri dari yang khidmat sama beliau, yang barengi beliau, khidmat sama beliau, yang barengi beliau. Kalau memang ada orang-orang jenazah ataupun orang sakit, beliau akan ngikut nganterkan jenazah dan juga jenguk orang sakit, hingga ke Darul Mustafa lagi untuk melakukan sholat duhur jamaah. Melakukan sholat duhur jamaah. Setelah sholat duhur, beliau baca Quran, kemudian mengisi waktu kelas khusus ngajar kitab Fathul Mu'in. Ketika saya itu ikut di situ juga masih ingat kitab Fathul Mu'in. Sampai mau mendekati sholat asar ataupun sampai sholat asar. Habis itu sholat asar, kemudian sholat asar berjamaah, taklim lagi daris roha. Ya, sama lihat ini mulai ya, subuh ini. Start subuh. Kemudian habis roha itu membaca kalau nggak salah 5 kitab sampai mau menjelang berbuka puasa. Jadi ngabuburitnya kita di sana itu ngabuburit ala kitab. Ya, bukan mubeng-mubeng, bukan keliling-keliling cari besti. Ya, bestinya kita itu ya sama kitab. Alhamdulillah, masya Allah, itu orang-orang soleh seperti itu. Kemudian mau menjelang maghrib membaca wirid hingga menunggu waktu berbuka. Waktu berbuka, buka bareng, kemudian sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, sholat ba'diyah maghrib, dilanjut sholat tasbih 4 rakaat. Nah, nggak langsung makan, enggak. Ya, habis sholat tasbih baru makan. Setelah itu beberapa santri ada yang mandi, karena mandi sebelum tarawih itu sunnah. Mandi sebelum tarawih itu sunnah. Biar apa? Biar kita itu semangat lagi. Ya sikat gigi. Ya, jangan sampai sikat gigi. Sikat gigi, sampoan, semua. Ya. Setelah itu jam 8:30 mulai tarawih 2 juz. Tarawih 2 juz. Saya waktu pertama kali ikut tarawih 2 juz itu rasanya ya Allah, seperti di kaki ini kayak dicujes-cujes itu. Masya Allah ya, tarawih 2 juz. Dan beliau hifid tanpa membawa Al-Quran. Bayangkan ya. Masya Allah, kuat hafalannya, beliau kuat. Ini mulai kapan? Subuh 2 juz sampai pada 11:30. Kemudian beliau lanjut untuk tarawih di Masjid Pak Alawi. Masih lanjut ya? Masih lanjut. Masya Allah. Masih lanjut. Nggak ada 4 rakaat, 20 plus witir 23. Habis itu keluar menuju ke masjid satunya lagi, kalau nggak salah Masjid Segaf, tarawih lagi. Habis itu ke Masjid Idrus, tarawih lagi. Habis itu ke masjid lainnya, hingga di akhir tarawihnya di Masjid Jami' Tarim. Itu akhir tarawih di Masjid Jami' Tarim. Kemudian beliau pulang sahur, kembali lagi ya seperti itu waktu di bulan Ramadan. Makanya
orang-orang soleh terlalu gampang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu terlalu gampang. Karena apa? Mulai start awal Ramadan hingga akhir seperti itu. Ya coba kita lakukan itu di kota kita, insya Allah malaikat sampai godek-godek, masya Allah. Karena mereka kok bisa kuat, mereka kok bisa semangat, karena keinginannya cuma satu, ridha Allah, dan menjadikan Ramadan tahun ini seakan-akan Ramadan akhir untuk mereka. Makanya nggak membuang waktu sia-sia apapun, dalam kegiatan apapun, dalam hartanya, dalam waktunya, dalam ilmunya, dalam semangatnya, dalam sehatnya, mereka senantiasa mengeluarkan itu semua untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa meniru, amin, ya, orang-orang salaf. Karena ada perkataan, ya, bagaimana seorang itu tidak beruntung kalau mengikuti orang yang sudah beruntung. Orang kalau mengikuti orang yang sudah beruntung, bakalan orang itu beruntung. Semoga kita jadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah, cerita yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua, ya. Insya Allah bisa merubah pola hidup kita. Amin. Tahun yang akan datang dan seterusnya. Dan insya Allah kita bisa meniru, ya, cerita yang dibawakan oleh Ustadz, meniru sedikitnya akhlak para solihin, meskipun tidak begitu banyak, ya Ustadz. Insya Allah bisa ditiru dan menjadikan kita semangat untuk bertambah ibadahnya setiap tahunnya. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Karena apa? Kunci dari kesuksesan seseorang itu dilihat dari keistiqomahannya dia di dalam ibadah. Kalau orang itu istiqomah, insya Allah dia sukses dunia dan akhirat. Insya Allah, amin. Masya Allah. Soalnya ya, dari cerita antum tadi subuh sampai subuh, Zat. Oh, subuh ketemu subuh. Subuh ketemu subuh. Itu kalau seumpamanya ada tambahan waktu lagi, bukan 24 jam, 30 jam gitu, mungkin dilakukan tambahan lagi. Kayak tidak ada waktu yang sia-sia. Oh, nggak ada waktu yang sia-sia. Kita saja yang jadi santri sampai kesel, ya, sampai capek. Saya membayangkan saja sudah kesel, sudah capek, sudah lelah. Beliau sangat menikmati. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, itu cerita yang bisa menginspirasi kita dalam meningkatkan ibadah kita. Ya, untuk sobat Raksi yang mau berkomentar, bertanya seputar Ramadan, bisa berkomentar di channel YouTube Miftahul Jannah dan di IG, ya, bisa di DM ini. Di IG sini bisa di DM. Yang mau kritik, saran, berkomentar dan mau bertanya seputar Ramadan, bisa langsung, ya, ini di bawah tadi, ya. Ya, insya Allah kita bertemu di question yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.